maka apapun yang disampaikan akan masuk ke dalam hati dan pemikiran kita semua. Bukan begitu, bukan begitu. Gimana? Kalau sudah kenal itu, kalau ngundang ya tarifnya kan tidak mahal-mahal amat, itu aja. Baik, Prof. Siap, Prof. Izin Prof. Andi, pagi hari ini saya ingin memperkenalkan Prof. Sedikit dari apa yang menjadi aktivitas serta pengalaman Prof. Andi Pangerang Munta. Bapak Ibu, Prof. Andi lahir di Parepare 1961 pada bulan Agustus tanggal 28. Beliau adalah guru besar Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian beralamat Perumahan Dosen Unhas Tamalarea Makassar. Yang paling penting adalah pada pagi hari ini kita akan menggali pengalaman-pengalaman tentang pakar atau beliau pakar hukum, pengalaman beliau selama menjadi dosen di Universitas Unhas. Pengalaman yang pertama yang akan saya cermati adalah sampai hari ini beliau dari mahasiswa sampai bergelar menjadi profesor, beliau masih menjabat Ketua Umum Majelis Daerah Kahmi Kota Makassar. Ini luar biasa peran beliau dalam rangka menggerakkan umat ini. Kemudian beliau juga mengajar menjadi dosen pasca sarjana di UKIP Makassar. Ini ya Prof ya. Kemudian ada pengalaman, saya catat itu ada 4 pengalaman praktek hukum yang beliau lakukan dan 9 penelitian. Serta beliau juga menulis di berbagai jurnal, ada 9 jurnal internasional dan 5 jurnal nasional. Luar biasa, beliau memiliki pena yang sudah diterbitkan sebanyak 5 karya terbaik, serta beliau juga memiliki pengalaman sebagai narasumber dari seminar lokakarya sebanyak 140 kali resipi yang diberikan kepada panitia Mapara. Alhamdulillah beliau sudah mengunjungi 21 negara, yang terakhir adalah negara Turki, Swedia, dan Finlandia di tahun 2024. Demikian paparan CV yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu. Mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Andi. Mudah-mudahan ini menjadi penguat amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Prof. Andi Pangerang Munta, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus Prof. Imam sebagai pembina dari Mapara ini, dan nggak salah ada ribuan Pak ya sebagai anggota masyarakat Mapara ini. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa menjadi manusia yang selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Atas perkenannya sehingga pada sebuah hari ini atau pagi hari ini kita dipertemukan untuk berbagi ilmu dan pengalaman di sekitar topik norma-norma dan hubungannya dengan Ramadan. Terima kasih, saya ada 2 dengan diundangnya untuk bisa bersama dengan Bapak Ibu semua. Pertama, tidak semua orang bisa diajar untuk bisa menjadi pembicara atau narasumber. Ya, saya kira ini satu penghargaan untuk saya pribadi bagi Mapara ini, terutama dari Pro Imam. Yang kedua, dengan tugas ini juga ada kesempatan saya memperluas wawasan dengan membaca, mengkaji. Sebagaimana Pro Imam selalu juga membaca terus. Ya, itulah tanggung jawab kewajiban dosen, harus banyak membaca supaya mahasiswa tidak mendahului ilmunya dosennya.
Salawat dan salam kita juga persembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir, uswatun hasanah, dan yang mengangkat kita dari dunia gelap ya menjadi terang benderang, minan dulmati. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya langsung share saja apa yang diberikan kesempatan untuk ditampilkan. Mudah-mudahan bisa ya biar lebih mudah. Apakah sudah tampil Ibu sekalian? Belum Sudah kelihatan tampil ya? di tempat saya. Sudah ada? Tes. Masih muter, Prof. Belum, Prof. Ini Belum. mungkin Muter-muter. dari Makassar ke Surabaya. Oh, udah bagus. Udah. Sudah. Udah. Jadi ya tadinya ini kenapa bahasa Inggris awalnya karena waktu di Singapura bersama Pro Imam kira-kira apa topiknya ya North and Ramadan. Nah, karena kita di Indonesia saya terjemahkan norma-norma dan Ramadan. Ini agendanya kurang lebih seperti ini, tapi nanti kita singkat-singkat karena waktunya tidak terlalu banyak. Mulai di Fakultas Hukum itu, Pro Imam dan Bapak Ibu sekalian, memang pada semester awal diajarkan apa itu norma. Dan ternyata norma itu ya banyak sekali. Tapi sebelum masuk pembagiannya norma-norma, ini ya asalnya norma itu ya dari Yunani, ada dari Latin, ada dari Belanda ya. Kalau dari Yunani ya norma ya nomos, aturan-aturan. Kalau dari Latinnya ya norma ya standar ukuran. Kalau Belanda ya norma itu sendiri. Kalau Indonesia semacam pedoman, patokan ya yang mengikat seluruh warga masyarakat. Dan norma ini ya sebagai panduan mengendali tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-harinya. Dan di sekitar kita ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan norma-norma yang ada di sekitar kita. Dimanapun kita berada di muka bumi ini, norma-norma ini selalu ada yang mengikat kita. Dan apabila kita langgar, tentu mempunyai konsekuensi-konsekuensi. Adapun norma-norma itu, ya antara lain pertama norma agama. Dan norma-norma ini ada masing-masing tujuan yang berbeda satu sama lain. Misalnya ini ya, norma agama. Tujuannya tentu kita sudah tahu semua. Ya arahnya untuk bagaimana memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua, selain ada norma agama yang selalu mengikat kita, juga ada namanya norma hukum. Ya, sepakat para pakar hukum, tujuan hukum atau norma hukum itu ada 3. Saya kira yang dari Fakultas Hukum yang ikut di sini sudah paham sekali. Tujuan hukum atau norma hukum keadilan, kepastian, dan memberikan juga kemanfaatan. Saya sering beritahu mahasiswa, kenapa tujuan hukum bukan satu saja, keadilan. Bukan kepastian saja atau kemanfaatan, kenapa 3? Rupanya dari kajian kami, 3 tujuan ini masing-masing punya mazhab. Masing-masing ada aliran pemikirannya. Sama juga dalam Islam ada 4 mazhab ya. Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Yang masing-masing punya argumentasi. Sama juga ini, kenapa 3 inilah. Jadi keadilan ini dikembangkan oleh mazhab etis. Disinilah seperti Aristoteles dan kawan-kawan sebagai tokoh-tokohnya. Kepastian ini dikembangkan oleh aliran normatif dogmatis. Disinilah ada tokoh-tokohnya tersendiri juga. Ya seperti Hans Kelsen ya dan seterusnya. Yang menyatakan tujuan norma hukum kemanfaatan, inilah yang dikembangkan aliran atau mazhab dari sosiologis, ya seperti Lawrence Bridgman, ya dan sebagainya.
Yang ketiga, ada juga norma di sekitar kita itu namanya norma kesusilaan, yaitu bertujuan bagaimana menjaga kehormatan, martabat, nama baik seseorang. Norma ini lebih ke dalam, interpersonal. Yang terakhir, ada juga norma di sekitar kita itu namanya norma kesopanan, yang tujuannya bagaimana terwujud harmoni, keteraturan di dalam masyarakat. Kalau norma ini lebih mengatur hubungan antar personal, hubungan antar orang. Kalau tadi ini kesusilaan itu hubungan ke dalam, mengatur pribadi yang bersangkutan. Ketika dia di kamar mandi, ketika dia sendiri di kamar, ini yang mengikat dia supaya dia punya sikap-sikap ya terjaga dengan bagus. Nah, norma-norma tadi itu masing-masing punya sanksi kalau kita langgar. Misalnya, kalau norma agama ya ini lebih luas hukumannya, sanksinya. Tidak hanya di dunia, juga di akhirat juga. Ini kelebihannya norma agama karena ruang lingkup hukumannya itu bukan cuma di dunia saya, tapi lebih di akhirat juga. Kalau yang lain-lain ini hukum kesusilaan, kesopanan, hukumannya hanya di dunia saja. Misalnya, kalau norma hukum, ya itu tadi. Sanksinya kalau dilanggar ya bisa dipidana, bisa didenda, bisa administratif sifatnya. Misalnya izin-izinnya, KTP-nya dihambat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau norma kesusilaan, ya kalau dilanggar, itu nanti menjadi manusia yang punya kepribadian yang buruk, yang menyebabkan juga akan mendapatkan sanksi sosial. Ya, tidak ada orang yang mau bersama dia karena diketahui kepribadiannya kurang bagus. Jadi ada sanksi sosial juga. Yang terakhir norma kesopanan ini ya juga lebih besar lagi karena ini hubungannya antar manusia. Ya, dijauhi kita, ya, diberikan sanksi sosial, menjadi terasing, akhirnya menderita. Kemudian bagaimana hubungan norma dengan Ramadan? Ya, kalau norma agama, khususnya agama Islam, tentu sangat kaitannya, erat sekali kaitannya dengan Ramadan ya. Ya, sesuai dengan Al-Baqarah saya 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itulah pentingnya norma agama kaitannya dengan Ramadan, di mana bulan yang penuh berkah ini diwajibkan kita yang muslim untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk menjadi manusia bertakwa. Dan ini sesuai juga dengan yang disebutkan tadi bahwa norma agama itu bertujuan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hubungan pertamanya antara norma agama dengan Ramadan. Kalau kita elaborasi lagi takwa ini, ya saya kira ini kita sudah tahu ya, sering baca ciri-ciri takwa dalam Al-Quran, ya banyak diatur. Antara lain kita lihat saja di Al-Baqarah ayat 2-4 dan Ali Imran ya. Kalau di Al-Baqarah ayat 2 dan 4 ini, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, beriman kepada yang gaib, dalam hal ini Allah, mendirikan salat, berinfak dan atas bagian rezeki yang telah diberikan oleh mereka oleh Allah. Kemudian di ayat berikut, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan. Itu kira-kira ciri-ciri takwa menurut dua ayat tadi ya, 2 dan 4 Al-Baqarah. Ada juga di Ali Imran 134 ya, alladzina yunfiquna fis sarai wad darai wal qadimina al ghaida wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri takwa ya, berinfak di waktu lapang maupun waktu sempit, mampu menahan amarahnya, suka memaafkan kesalahan orang lain dan selalu berbuat baik. Di ayat 35 dinyatakan walladzina idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum zakarallahu fastaghfiru lidzunubihim amma yaghfiru dzunuba illallah
walam yusirru ala ma falu wa hum ya'lamun. Ciri-ciri takwa berikut adalah orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Itulah hubungan norma agama dengan Ramadan. Ya, apalagi Ramadan ini tujuannya adalah takwa. Nah, kita sudah melihat ciri-cirinya antara lain di surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Kalau ada tambahan saya dapat juga dari Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri takwa itu ada 4. Pertama, al-khaufu minal jalil, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat maha agung. Yang kedua, al-malu bi at-tanzil, beramal dengan apa yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian ketiga, ar-rida bil qalil, merasa cukup dan rida dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sedikit. Orang yang berpuasa harus bersyukur atas nikmat pemberian Allah walaupun hanya sedikit. Ya, saya kira kita sudah paham bahwa bulan penuh berkah ini, penuh maghfirah, luar biasa nikmat. Ya, umat-umat sebelumnya tidak punya ini. Inilah bonus besar umat Islam untuk bulan puasa. Apalagi turunnya Al-Quran, ada bulan penuh berkah ini. Kemudian yang terakhir menurut Ali bin Abi Thalib, ciri takwa al-istidadu liyaumir rahil, senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali menghadap Allah. Itu kira-kira menurut Ali bin Abi Thalib. Lalu ditambahkan oleh Ustaz Mukti Bisri, jika 4 ciri orang bertakwa itu ada pada seseorang, maka dia mampu mencapai derajat muqarrabin, orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah. Yang kedua, kita mau coba hubungkan norma dengan Ramadan, yaitu norma hukum. Tadi kita sudah singgung, tujuan hukum itu ada 3 mazhab tadi, yaitu kalau keadilan, salah satu indikator atau ciri-cirinya selalu berempati, jujur, beretika, pemaafan. Nah, kalau kepastian kita elaborasi indikator-indikatornya, ya, misalnya kalau bulan Ramadan ini ya tentu sahur sudah ditentukan waktunya, baik berbuka, tarawih, zakat, dan lain sebagainya. Manfaat, bulan penuh maghfirah dan keberkahan, pahala berlipat-lipat, keikhlasan, kesabaran, kedisiplinan, kesehatan, kekulian, kejujuran, semuanya ini apabila dilaksanakan dengan baik, dengan komprehensif ibadah-ibadah kita, hal-hal tersebut di atas itu juga nanti akan terwujud, akan kita capai keadilan, berkepastian, dan memberikan manfaat. Kemudian yang ketiga, seperti disebutkan pada awal, norma kesusilaan, bagaimana hubungannya dengan Ramadan. Ya, tadi disebutkan bahwa tujuan norma kesusilaan bagaimana menjaga pribadi yang bersangkutan, martabatnya, kehormatannya, kepribadian. Bulan Ramadan hanya mengajarkan nilai-nilai kepribadian, ya, seperti sabar, disiplin, jujur, toleransi, peduli, dan lain sebagainya. Nilai-nilai ini dapat diwujudkan melalui ibadah puasa, melalui zakat, melalui infak, dan kegiatan sosial lainnya. Nah, ini sangat penting sekali di bulan Ramadan, dikaitkan tadi dengan norma kesusilaan. Kemudian yang terakhir, norma kesopanan. Bagaimana hubungannya dengan Ramadan? Nilai-nilai kesopanan yang dapat kita peroleh selama bulan Ramadan ini, tadi disebutkan bahwa nilai kesopanan ini adalah nilai-nilai yang mengikat seseorang bila mana melakukan interaksi antar personal, antar orang. Ciri-ciri atau nilai-nilai itu seperti tidak mudah marah, sabar. Saya kira kalau kita berpuasa, nilai-nilai ini, sikap-sikap ini akan terwujud, mudah diperhatikan, ya, sabar, membantu orang lain, ya, bagi yang banyak modal bisa share
ya kepada orang lain yang perlu dibantu, kepada fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Berjiwa sosial, ya, menghindari perkataan keji, kotor dan dusta. Nah, itu nilai-nilai kesopanan. Menghindari perbuatan yang dilarang dan selalu berbaik sangka. Ini semua hubungan-hubungan, nilai-nilai yang terkait dengan kesopanan, hubungan antar orang. Terakhir, barangkali saya ingin juga singgung dalam bidang ilmu hukum. Ini seorang psikolog berketurunan Amerika mencoba mengaitkan dengan topik kita pada hari ini, khususnya norma hukum, ya, bagaimana prakteknya khususnya di Indonesia. Ini sering saya jadikan referensi untuk mengajarkan kepada mahasiswa, terutama berkenaan dengan law enforcement, penegakan hukum. Hukum bisa ditegakkan, salah satu syarat mutlaknya adalah patuh pada hukum. Dan ternyata kepatuhan pada hukum itu melahirkan satu konsep, ya, oleh Kilman ini, dan membagi bentuk kepatuhan hukum itu ada 3. Yang pertama, apa yang beliau sebut compliance. Artinya, orang yang patuh pada hukum itu umumnya karena takut kena sanksi, takut ditilang, ya, takut ditangkap, takut dipenjarakan. Itu satu tipe seperti itu juga di antara kita. Yang kedua, orang patuh pada hukum sebagai bagian dari penegakan hukum itu identification. Takut dengan orang lain ada konflik, ada masalah, sehingga dia senantiasa, ya, patuh pada aturan-aturan agar supaya hubungannya dengan orang lain tetap harmonis, tetap terjaga. Itu yang kedua model menurut Kilman. Yang ketiga, ada juga orang model patuh pada hukum bukan karena compliant, takut pada sanksi, bukan karena takut hubungannya dengan orang lain terganggu atau rusak, tapi karena faktor kesadaran interpersonal, kesadaran dari dalam, ya, kesadaran dari dalam, dari hatinya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah di antara 3 tipe atau bentuk kepatuhan hukum ini yang pada umumnya di Indonesia yang mana kira-kira yang paling banyak terjadi? Apakah orang patuh karena sanksi, takut hubungannya terganggu, atau memang kesadaran sendiri? Dari survei-survei kecil-kecilan yang saya lakukan di hadapan mahasiswa dan di berbagai tempat saya sebagai narasumber, rata-rata mereka menyatakan bahwa di Indonesia orang patuh pada hukum itu dia masuk semua di nomor 1, takut pada sanksi. Bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Jadi kalau begitu memang itu sebetulnya termasuk yang pertama ini tipe kepatuhan hukum yang paling buruk. Yang paling ideal sebetulnya itu adalah yang nomor 3. Patuh pada aturan, pada hukum, bukan karena takut kena sanksi, takut dipenjara, takut hubungannya dengan orang lain terganggu, tapi memang kesadaran. Inilah yang ideal. Jadi perjuangan kita masih panjang kalau memang seperti itu kondisinya di Indonesia ini, ya. Itulah sebabnya sehingga dampak dari kepatuhan hukum compliance yang banyak terjadi di Indonesia, penegakan hukum itu tidak terlalu efektif. Di mana-mana banyak sampah kita lihat, got-got banyak tertutup, ya, hingga banjir menyebabkan penyakit. Sungai-sungai masih pada umumnya masih kotor-kotor. Beda kalau di luar negeri, sungai-sungainya orang itu bagus-bagus, bersih. Singapura lah, Amerika dengan Potomac River, ada juga di Brisbane, bersih sungainya. Ya, di Belanda lagi, semua rata-rata. Perancis malah menjadi lebih bagus juga. Dekat Menara Eiffel itu, kalau turun dari Menara Eiffel ada itu sungai Sin, ya. Ya, di situ sudah siap perahu-perahu yang mengantar wisatawan melihat kota-kota tua, bangunan-bangunan tua, mendatangkan devisa sungai-sungai mereka itu. Nah, kalau kita di Indonesia, sungai-sungainya bukan mendatangkan devisa, ya,
Di luar negeri, sungai-sungainya merupakan mata air, mendapatkan devisa, mendapatkan penghasilan melalui kunjungan para wisatawan dari mancanegara. Kalau sungai-sungai kita karena kotor, ya sebaliknya, bukan mata air, tapi mendapatkan bencana. Bedanya tipis saja antara mata air, kalau kita air mata. Banyak orang masuk rumah sakit karena tidak dijaga lingkungan yang bersih. Ya, sungainya tidak dijaga dengan baik sehingga sungainya mendatangkan sumber berbagai penyakit, muntaberlah dan sebagainya. Jadi inilah ke depan tantangan kita ini masih berat ya. Kita mau ke internalization ini, bagaimana supaya kesadaran hukum tumbuh. Ya, bukan takut pada sanksi sehingga patuh pada hukum, bukan takut pada orang lain sehingga terganggu hubungannya, tapi memang kesadaran. Nah, ini memang tidak mudah, butuh waktu barangkali, butuh kerjasama, butuh koordinasi yang bagus. Kesimpulan, saya kira waktunya nih agak pas ya. Jadi kalau saya perhatikan uraian-uraian tadi, memang tidak bisa dipungkiri bahwa sangat terdapat hubungan yang erat antara 4 norma tadi itu dengan apa yang diharapkan dalam Ramadan ini. Ya, seperti sabar, pemaaf, toleran, dan sebagainya. Begitu pula kalau kita sendiri, ya norma kesusilaan tadi terjaga dengan bagus supaya puasa kita tidak rusak, tidak terganggu pahalanya. Sehingga walaupun kita sendiri di rumah, tidak macam-macam, sendiri di kamar ya, semua mungkin mengaji, berzikir, akhirnya kepribadian kita unggul. Yang kedua, jika norma-norma tersebut diperhatikan sangat signifikan dalam mendapatkan hikmah dan berkah Ramadan. Nah, saya kira sama tadi ya, kesimpulan yang pertama. Momentum Ramadan sebagai pembelajaran untuk menegakkan hukum yang positif. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita menjadi alumni-alumni Ramadan yang muncul berubah dengan sebelum-sebelumnya, termasuk dalam menegakkan hukum. Ya, bukan karena takut pada polisi, jaksa, hakim, tapi memang kesadaran kita bahwa hukum itu penting supaya terjadi harmoni di dalam masyarakat. Ramadan bulan penuh berkah untuk pendidikan kepribadian yang diharapkan melahirkan insan bertakwa dengan sifat-sifat yang unggul seperti jujur, disiplin, empati, berjiwa sosial, cinta damai, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, penegakan hukum ideal, seperti tadi saya kutip dari Kimal Kilman, penegakan hukum ideal jika kepatuhan hukum berada pada level internalization. Nah, itu kira-kira sebagai pengantar. Saya kembali ke moderator, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.